Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Bana dari kelas 10-2. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah hijrahnya Rasul ke Madinah. Jadi awalnya pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Bukit Aqabah. Di sana mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Lalu pada tahun berikutnya, 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khosraj yang awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, namun secara kebetulan mereka bertemu dengan Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di sana. Nabi meninggalkan rumah pada malam tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah bersamaan tanggal 28 Juni 622. Pemimpin pemuda Quraisy yang bernama Suraqah beserta kawan-kawannya mengepung rumah Rasulullah di Mekah. Mereka berusaha menangkap dan membunuh Rasulullah. Pada saat itulah kemudian Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik berusaha akan membunuh Rasulullah. Setelah menyampaikan wahyu itu, malaikat Jibril meminta agar Rasulullah jangan tidur di tempat tidurnya dan meminta supaya beliau hijrah ke Madinah malam itu juga. Dalam tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rasul dan Abu Bakar singgah di Kuba dan mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Rasul singgah di sini sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib yang hijrah dari Mekah. Nah, peristiwa hijrahnya, awal hijrahnya Nabi ke Madinah itu ditetapkan sebagai 1 Hijriah atas usul Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 2 Hijriah terjadi Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad dengan 305 orang pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar. Pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah 900 sampai 1000 orang. Dalam peperangan ini, Nabi dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan ini, salah satu suku Badui yang kuat tertarik untuk mengikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Nabi menyerang suku Yahudi Madinah dan Kunaina yang turut berkomplot dengan orang Quraisy Mekah. Orang-orang Yahudi ini akhirnya meninggalkan Madinah dan menetap di Adriyat, perbatasan Syria. Lalu pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Kekalahan dalam perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Hingga pada tahun 3 Hijriah mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad dengan sekitar 1.000 pasukan. Ketika pasukan Nabi Muhammad melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri dari orang Yahudi dan kembali ke Madinah. Dengan pasukan yang masih tersisa 700 orang, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya. Pasukan Nabi Muhammad dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Lalu di sana terjadilah perang besar. Mula-mula pasukan berkuda Khalid bin Walid gagal menembus dan menaklukkan pasukan pemanah Nabi. Pasukan Quraisy kocar-kacir, namun kemenangan yang sudah di abang pintu gagal diraih karena pasukan Nabi Muhammad SAW termasuk juga pasukan pemanahnya tergoda oleh harta peninggalan musuh. Pasukan Khalid bin Walid berbalik menyerang. Pasukan pemanah dapat dilumpuhkan dan satu persatu pasukan Nabi berguguran di medan pertempuran yang berjumlah 70 orang gugur di sana. Setelah peperangan ini, Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya. Bani Nadir, salah satu dari 2 suku Yahudi Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir dari Madinah. Kebanyakan dari mereka pergi dan menetap di Khaybar. Lalu Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah.
Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun 5 Hijriah. Atas usul Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Karena itu, perang ini disebut dengan Perang Khandaq atau Perang Tarid. Lalu pada tahun 6 Hijriah, ketika haji telah disyaratkan kepada Nabi, dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaibah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berkemah di sana. Namun setelah menunggu lama mereka tidak mendapatkan izin untuk masuk ke Mekah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaibiyah yang berisi pertama, kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Yang kedua, lama kunjungan dibatasi selama 3 hari saja. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Yang keempat, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang terakhir, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy dan kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Dan akhirnya mereka dapat menguasai Mekah dengan mudah. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk pada Nabi Muhammad. Ada 2 suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad, yaitu Bani Saqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang ada di Mekah yang dihancurkan oleh tentara Islam ketika terjadi penaklukan Mekah. Pada 630 Masehi terjadi perang yang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad, yaitu Perang Tabuk. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad menguasai seluruh jazirah Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara jazirah Arab dan Syria, yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung juga Bani Ghassan dan juga Bani Lahmidas. Gencatan senjata antara Nabi Muhammad dan juga musyrikin Quraisy telah memberikan kesempatan kepada Nabi untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu caranya adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja, para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirim surat antara lain adalah Raja Ghassan, Mesir, Abysinia, Persia, dan juga Romawi. Namun tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan berbagai cara. Ada yang menolak dengan baik dan juga bersimpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar, seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad ia bunuh dengan kejam. Lalu pada 631 Masehi, Nabi Muhammad melaksanakan haji wada atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa, Nabi Muhammad berangkat dan tiba di lembah yang berada di Urana. Di tempat ini, dari atas untanya, Nabi Muhammad memanggil orang-orang dan diulang-ulang panggilan itu oleh Raibah bin Umayyah bin Khalaf. Sekian adalah kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Terima kasih.